Kedengaran suara kita nih. Yes, halo. Selamat TikTok yang baru join. Kami ini live, boleh deh. Yuk, boleh yang lagi scroll, Kakak. please. Waduh, baterai pula lagi. Tas lah. Makasih yang udah join. Yuk TikTok. Yang join boleh dong, nanti kasih love-nya. Terus yang mau butuh informasi silakan. Kita ada Kakak Joy di sini, Kakak Joy ya. Cantik banget sore ini ya, Kak. Kayak fresh gitu, Kak. Tanya yuk. Udah berapa orang nih yang join? 4 orang. Bapak-bapak dong. Tanya dong. Love-nya dong, love-nya. Tap love dong. Biar makin banyak yang nonton kita. Sore ini bahas apa nih ya? Joy. Kakak, kemarin aku punya kis gratis. Oke. Tapi beberapa bulan ini dinonaktifkan. Bisa nggak daftar lagi? Boleh aja sih sebenarnya. Ini kayaknya yang kita lurusin dikit deh ya. KIS kayaknya masih beredar KIS gitu ya. Sebenarnya KIS itu adalah kartu Indonesia, singkatan dari Kartu Indonesia Sehat ya Kak Joy. Benar. Nah, itu adalah identitas sebagai peserta JKN, khususnya BPJS Kesehatan. Nah, sebenarnya segmennya gitu ya, jenis kepesertaannya yang terbagi-bagi. Nah, kebetulan memang di awal pada saat launching kartu Indonesia Sehat pertama itu diperuntukkan untuk segmen kepesertaan penerima bantuan iuran. Nah, ini yang dimaksud itu adalah nonaktif kepesertaan sebagai penerima bantuan iurannya kemudian mau diaktifin lagi ya. Kembali. Ya Kak Joy. Gimana tuh Kak Joy? Caranya yang pertama sih kalau ingin tetap dibayarin sama pemerintah boleh banget coba ke dinas sosialnya di daerah kalian ya di daerah masnya atau kakaknya nih ditanyain kami masih bisa dapet nggak atau dibayarin nggak nih sama pemerintahnya. Tapi kalau memang masih nanti dilanjutkan sama mereka sama instansi terkait. Tapi kalau enggak maaf banget berarti kakaknya harus bayar mandiri. Jadi setahu kami sih jadi bisa dimasukin termasuk kategori yang tidak dibiayain lagi sama pemerintahnya, bisa setempat ataupun Pemda pusat gitu ya kakak-kakak, terkait dengan kepesertaan penerima bantuan iuran. Nah itu sama ya dari Riyama nanya, Kak punya KIS gratis tapi beberapa bulan ini nonaktif, bisa nggak daftar lagi? Ya itu tadi ya udah disampaikan sama Kak Joya. Silakan nanti koordinasi dengan Pemda setempatnya, bisa melalui dinas sosial. Kak mau nanya, kemarin orang tua saya kan kontrol bulanan cuman obatnya nggak lengkap sesuai resep, gimana? Gak dikasih lengkap ya kali ya. Gak dikasih lengkapnya ini di mana nih? Apakah di rumah sakit gitu ya, ataukah sudah terdaftar sebagai peserta rujuk balik ya Kak ya. Nah kalau obatnya nggak lengkap, ditanya nih nggak lengkapnya kenapa. Kalau misalnya obatnya stoknya kosong, nanti bisa ditanya ke apotik atau instalasi farmasinya kira-kira kapan, karena itu merupakan tanggung jawab ya untuk apotik
jejaring menyediakan ataupun di instalasi farmasi rumah sakitnya. Ya kalau misalnya ternyata juga nggak dilengkapi, boleh hubungin kita ya, petugas BPJS 1. Kebetulan di Kaci Jambi ada beberapa yang pegang. Ya Kak Joy ya. Yep, bener banget. Coba tanya-tanya lagi dong. Tap-tap layar ya, jangan lupa guys. Makasih yang udah join. Sore-sore. Tumben hari ini nggak hujan nih Kak Joy. Iya. Dari daerah mana aja dong? Nih. Ketikin dong. Iya. Tuh ada rintik hujan Kak Joy. Hai King. Hai. Mbak Ayu, Mbak Indira, Ayu. selamat datang di live kami. Mudah-mudahan nanti ada insight baru. Dari dapet Bali, info. Oh, dari Kak. Bali. Wow. Wow. Di Bali gimana nih cuacanya? Sejam lebih cepet ya, berarti sudah mau maghrib kali di sana. Di Bali daerah mana nih? Bedugul, Bedugul. Mau dikasih tahu? Tahu Mami. Wow. Dari Bali Kak, kata Jawa. Makasih ya yang join. Kita infoin apa lagi ya selain kepesertaan itu? Info yang terbaru. Yang terbaru apa Kak Joy? Oh iya, kita aplikasi mobil JKN aja deh. Aplikasi mobil JKN itu sudah, nah di atas kepalanya Mbak Amel nih, ya. Jadi banyak sekali. Halo, halo juga Mami. Dimas. Halo Dimas. Ada beberapa menu nih ya, menu yang baru gitu ya untuk anak-anak Gen Z khususnya tuh kalau suka olahraga ya bisa digunain. Mami ada yang nanya nih. Apa tuh? Kak, di APP JKN, mobil JKN kami cuman ada kami, anggota keluarga lain nggak ada. Gimana ya? Gimana ya? Kalau boleh tahu mbaknya udah berkeluarga belum? Ya bisa jadi gitu ya Kak Jo ya. Iya, kalau belum berkeluarga terus kerja sendiri masih sendiri dong sayang. Betul. Jadi anggota keluarganya bisa jadi terpisah, tidak di dalam satu kakak Masih ikut terdaftar. kakak ortu kak. Gitu ya. Kalau masih ikut kakak ortu harusnya ada sih. Coba dicek lagi kepesertaan bapak ibunya di mobil JKN nih, yang punya bapak atau ibunya di situ ada nama kamu nggak? Kalau ada ternyata mungkin takutnya double, yang di sana nonaktif, yang di mobil JKN-nya kakaknya masih ada. Jadi terpisah atau bisa jadi sudah apa ya, kata beda segmen kepesertaannya tadi gitu. Jadi sehingga terpisah, tidak terdaftar satu kakak gitu ya. Ini ada dari Dendi nih, untuk pendaftaran auto debit kok minta SMS banking ya? SMS banking. Maksudnya SMS banking? Apanya ya? Prosesnya di mana nih? Harus pendaftaran SMS banking dulu. Maksudnya gimana ya? Kalau boleh tahu Kak Dendinya banknya apa ya? Prosesnya kemarin di mana? Kak Joy, hai Sumon. Kayak nama tempat les kursus matematika ya? Kumon itu gitu. Oh iya. Oh di Bank Mandiri ya? Oh di Mandiri. Oh, Bank Mandiri. Kak Dendi, nanti kita coba konfirmasi dulu ya sama banknya, apa memang betul keharusan gitu ya. Tapi sih sebenarnya ada manfaatnya ya Kak Jo ya. Iya. Mungkin gini maksud dari Bank Mandirinya ingin memastikan kalau Biar ada riwayat ya. Kartu yang daftar aktif. Jadi kan memang pendaftaran di awal kan untuk banking memang harus ada pulsa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak ada pulsa sulit nanti kalau masuk notifnya. Karena kan setiap notif banking itu harus ada pulsanya. Terus kalau mau masuk notifnya berarti kartunya mesti aktif. Maksudnya dalam kartu di sini maksudnya kartu Pesertaan. no, bukan kartu pesertaan, kartu teleponnya. Oh, gitu. Makanya mungkin Yes. Itu atau bisa juga jadi untuk apa ya, keuntungan untuk pesertanya sendiri pas auto debit itu, jadi bisa melihat setiap bulannya sudah terauto debit atau belum. Kan nanti tinggal gampang kan. Memang selain dari aplikasi mobile JKN sendiri untuk memastikan keaktifan gitu ya, tapi juga memastikan
sudah terauto debit nih untuk iuran BPJS kesehatannya. Mungkin gitu ya kali Iya, ya gitu ya. benar. Nah, tapi nanti kita coba cross check juga lah Atau sama nanti bagian DM kami keuangan. di IG atau di TikToknya ini tanya. Boleh banget sih, Mas Dendi. Kak, Makasih ya kalau KIS pertanyaannya. tiba-tiba tidak ditanggung karena apa? Ya itu tadi ya. Karena kamu sudah tidak mampu lagi dalam mencintainya. Oh, bukan. Maksudnya mungkin dicek aja lagi Kak Beauty. Ini kayaknya pertanyaan Kak Beauty Girl Just For You tuh hampir sama. Jadi saya informasi kami untuk penerima bantuan pemerintah itu ya Kak Joy selalu divalidasi tuh datanya. Ya, terus menerus every month. Yes, jadi bisa jadi pada saat divalidasi gitu ya dianggaplah Ya. jadi tidak masuk kategori yang dibiayai Iya, jadi untuk validasi iurannya. di sini sih gunanya gini. Mungkin keinginan pemerintah itu supaya tepat sasaran yang mendapatkannya. Jadi memang validasi itu gunanya kayak, oh ini ada seseorang yang seharusnya dapat, tetapi karena kekuatannya pemerintah kita hanya untuk membayarkannya sekian orang. Nah dari itulah kakak-kakak yang ternyata sudah bekerja, sudah ada pekerjaan tetap, udah mampu di mata pemerintah dinonaktifkan supaya yang benar-benar butuh masuk. Betul. Iya. Karena terkait juga dengan kuota ya, kuota data ya. Karena kemampuan pemerintah kan semua berbeda-beda Kak untuk pembayarannya. Jadi boleh banget kalau untuk memastikannya datang ke dinas sosial di daerahnya Kakak. Memang apakah kami masih bisa dapat dari mendaftar. Kalau memang Sebagai masih penerima bantuan iuran, masuk ya. anggota dari PBI-nya, mudah-mudahan masih bisa dibayarkan. Tetapi kalau enggak, ya udah daftar mandiri aja Kak, hanya 35.000 per bulan per orang. Ya, betul. Oke, makasih. Terima kasih Sama-sama, Bang Dendi. Tangkit Dendi. Siti hadir, oh, Wis, mantap. mantap. Oh, kebetulan iya waktu itu Kak. Kebetulan iya. Yang tadi sambungan tadi tuh Kak. Mungkin ada waktu login MJKN-nya pakai nik Kakak dan bukan Oh, nik yang Bapak. tadi yang nanya yang kenapa dia hanya dia sendirian? Kirain karena single kakaknya. truk aja gandengan Kak. Iya. Masa kamu enggak? Saya dulu BPJS-nya bayar sendiri dari kantor, sekarang udah resign. Kok nggak bisa BPJS atas nama saya didaftarkan ke ikut suami? Kalau sudah resign terus suaminya terdaftar BPJS kesehatan bisa kok. Itu apalagi kalau suaminya nih masuk segmennya yang pekerja ya Kak. Jadi Iya. bisa ikut aja nanti minta tolong lapor di HRD atau yang koordinasi di BU Iya, badan usahanya suami Kak, lah. iya, Urusin. kalau Kak Tatanya ujuk-ujuk datang ke kantor nggak bisa sih Kak. Memang kalau untuk dari perusahaan atau dari segi PPU itu memang harus PIC-nya yang daftarin untuk baik pekerja maupun keluarganya gitu loh Kak. Kalau memang kakaknya datang ke sini sendiri minta tolong di frontliner kita memang belum bisa, harus satu pintu ya Kak. Boleh banget dikabarin ke suami minta tolong untuk daftarin istrinya ikut suami gitu loh Kak. Yes, mudah-mudahan Makasih terjawab ya, Kak ya. Tata. Mbak, kalau BPJS yang udah mati lama itu gimana ya? Udah pisah? Udah pisah, maksudnya Kak? Mbak, kalau BPS yang udah mati lama itu gimana ya? Oh, bayar Kak, hidup. Mbak, kalau BPJS sudah mati lama itu gimana ya? Udah pisah, maksudnya gimana ya? Agak rancu nih, Iya, Mbak. maksudnya Kalau udah BPJS yang udah pisah. mati lama itu gimana ya? Udah pisah. pisah. Ini yang pisahnya Mbak Putrinya, BPJS-nya sih. Oh, udah cerai. Oh, udah cerai. Boleh kok kalau udah ada status perceraian, silakan Kak bisa diurus untuk pemisahan, tapi dengan melampirkan kakak ya, kartu keluarga yang terbaru. Kayak gitu ya, Joy, harus gitu ya. Kak Putrinya udah dapet yang baru belum? Kalau udah boleh banget diikutin ke suaminya yang baru, tetapi dengan syarat memang tunggakan yang dulu atau kewajiban yang dulu belum terbayarkan harap dilunasi terlebih dahulu ya Kak. Soalnya kan kalau dari kami nggak tahu nih siapa-siapa nih, oh yang ini udah cerai nih, yang ini udah nggak sama-sama lagi nih, harus mesti dilaporkan. Jadi emang ada dari kitanya sendiri, oh udah cerai nih laporin dong gitu.
Jadi karena penyebab ini ya non aktifnya karena itu tadi ya. Ini sudah Mbak jilbab terdaftar. putih namanya siapa? Wah, statue Kak. Kak Julian, nama saya statue. Hai Kak, mau nanya perihal yang istri 2 kemarin gimana dong? Ya ampun, Wan. Istri 2. Istri 2 Kayaknya udah kejawab juga deh hati. sini. Senangnya dalam. Jadi kalau yang istri 2 Udah coba didaftarkan suami saya iya, Kak di kantornya. daftarin Kak. sendiri-sendiri aja, Daftar mandiri nggak apa-apa sendiri. sih Kak, dicoba aja. Yang penting kewajibannya suami membayarkan istri-istri BPJS-nya. Itu aja sih Kak. Kan nggak mungkin satu kakak istrinya 2 di dalam. Pasti kakaknya beda kan Kak? Bener nggak Mi? Betul. Emang ada ya satu kakak istrinya 2? Kayaknya selama ini belum pernah ketemu kakaknya ada istri 2 atau ya. Ini tadi udah coba yang BU tadi Kak Joy, udah coba didaftarkan suami saya Kak di kantornya, tapi statusnya saya udah terdaftar sendiri tapi non aktif. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah Mbak Tata, dipindahin aja. Nanti dipindahin dari yang sendiri non aktif, nanti masuklah ke kepesertaan suaminya. Nanti terdaftar satu kakak, nanti masuk ke tanggungan sebagai istri dari suaminya, ya harusnya aktif gitu loh. Benar. Untuk Kak Putri nih, maaf di berita katanya dibayarkan hanya beberapa tahun aja nggak? Oh, maksudnya gini, memang kalau memang seseorang tunggakan atau iuran yang kewajibannya belum dibayarkan lebih dari 2 tahun, kita hanya menagihkan 2 tahun saja. 2 tahun plus bulan berjalan. Jadi memang jatuhnya misalnya kalau kakaknya contohnya sudah nunggak nih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang dibayarkan hanya 2 tahun saja plus bulan berjalan. Iya. Kayak pernah ketemu. Wah. Yang benar Kak Julian, ketemu di mana nih? Oh, dalam mimpi. Ada loker medis nggak Kakak? Kemarin kita ada pembukaan khusus dokter. Ya, dokter. Iya, dibuka aja Kak link kami. Rajin-rajin. Iya. Ada tuh. Makanya follow dong IG bpjskesehatan.ri-nya Kakakku. Jadi update berita kami terkini. Kerja di Indofood Kak. Dulu kerja di Indofood nggak? Indofood, Indomie. Selera. Belum ada win-win solutionnya ya Mbak? Yang tadi istrinya 2. Kan tadi Mbak udah Lara niat banget ya jadi istri yang kedua ya. Jadi gini, kalau seorang suami istrinya 2, boleh banget didaftarin mandirinya aja. Nih kalau boleh tahu suaminya pekerjaannya apa nih? Maksudnya dia dari PPU kah, PNS kah, atau mandiri kah? Kalau mandiri gampang tinggal didaftarin aja. Nah, tapi kalau memang PNS maaf banget baru 1 yang bisa ditanggung Mbak Lara. Yang sah yang boleh didaftarkan. ya betul yang didaftarkan di daftar gajinya gitu ya. Nggak boleh. Mbak BPJS yang sebelumnya mandiri tapi bulan 6 lalu berubah jadi PBI jaminan pemerintah. Yes. Baik Ya. Mbak Afni, berarti Mbak Afni mungkin di mata pemerintah adalah warga yang tidak mampu. Nggak ya? Makanya dipindahkan dan dibayarkan oleh pemerintah. Tambahan Kak Joy, sebenarnya kan PD Pemda itu juga bukan hanya untuk mendaftarkan penerima bantuan iuran, itu bukan segmen yang tidak mampu saja. Jadi ada juga sekarang Pemda itu dia mau menjamin masyarakatnya yang belum masuk gitu loh. Nah, bisa jadi nih termasuk salah satunya Mbak Afni ya, Mbak Afni. Ada teman KKN-ku saat ngampus. Ada teman KKN-ku saat ngampus. Mami Amel maksudnya. Mami KKN di mana dulu Mi? Udah lama banget ya berarti ya. Dulu pernah aktif di perusahaan, sekarang sudah non aktif. Mbak Bianca nge-spam nih. Spam Data ganda yang satu BPJS gratis, yang satu mandiri. Apakah tetap bayar yang mandiri? Oh gitu sih. Ya dia spam. Oh. Data ganda yang satu BPJS gratis. Oh, data ganda nih, yang satu BPJS gratis, yang satu mandiri. Apakah tetap bayar yang mandiri? Boleh banget dicek Kak. Pasti saya yakin salah satunya non aktif. Ya kan Mi? Betul. Karena kita mengunci di nomor induk kependudukan atau KTP. Jadi hanya satu yang aktif.
yang aktif itulah yang diteruskan. Dulu pernah aktif dari perusahaan, sekarang sudah nonaktif. Cara aktifin lagi gimana, Kak? Itu tadi ya, Bisa sama. lewat ini, Hmm, bisa lewat Pandawa, Pandawa gitu ya. bisa lewat car center, bisa Ataupun juga lewat mobil JKN. Jadi ada ataupun di datang menu ke kantor mobil JKN cabang. itu Perubahan. perubahan data peserta. Hmm. Pindah dari badan usaha ke mandiri. Kak, suami saya BPJS-nya apa tadi? Dulu pernah, oh sudah, ada teman KKN kok itu lagi KKN. Yang mana teman KKN-nya? Kakak ini atau kakak ini? Pendaftaran baru anak 5 tahun. Tagihan 800.000 Kak. Kalau udah dibayar bulan depan bayarnya normal Kakak. Baik. Jadi memang per tahun berapa ya, Mi? 2000 berapa ya? 2018 ya. 2000 Perpres yang terbaru ya. Perpres ya, itu ada memang Nomor 82 pendaftaran iya, kewajiban. bener. Jadi Pendaftaran anak bayi itu baru lahir, dilakukan dari dia minimal, lahir. dari sejak lahir tuh wajib didaftarkan, dan maksimal pun umur 28 hari. Iya. Jadi ya itu tadi. Jadi mungkin 800K itu total maksimalnya, Mia. Kalau dibayarin bulan depannya normal. Jadi Sesuai kelasnya. Jadi kalau per kelas bulan, 1 hitungannya per bulan 150, kelas 2 100, kelas 3 35. Berarti bayarnya yang kelas kita ambil dikalikan 2 tahun gitu ya? Iya benar. Jadi kalau dulu kakaknya ngambilnya kelas, Kak Putri ngambilnya dulu kelas 1, sebulannya 100.000 dikalikan 24 bulan plus bulan berjalan jadinya 2.500.000. itu maksimal. Di maksimal, itu udah maksimal. Kalau nggak nyampe 2 tahun ya udah. Boleh kalau kakak dia mau terhitung- iseng-iseng ngecek, boleh banget kakak buka Shopee, Tokopedia atau semacam yang lainnya, dicek, masukin nomor kartu BPJS-nya, ingin mencoba melakukan pembayaran, bisa banget dilihat di situ berapa totalnya. Nggak sulit lagi kok kalau untuk ngecek berapa tunggakan kita. Yang paling mudahnya lagi, download mobile JKN. Betul banget. Kak, suami saya BPJS Mandiri tapi Mudahan ada di masih tangan Anda, benar tidak? tergabung di kakak orang tuanya yang punya saya dan anak saya PBI. Kak, suami saya BPJS tapi masih tergabung di kakak orang tuanya yang punya saya dan anak saya PBI. Oh, jadi bisa jadi nih waktu masih belum menikah gitu ya. Sudah daftar masing-masing sebagai peserta BPJS Kesehatan, cuman segmennya beda. Cuman ya itu tadi, kalau untuk digabungin itu memang masih belum bisa ya. Mohon maaf Kak Dandelion. Jadi Banyak banget iya, yang join Mami. Bahagia banget aku. bisa memang tetap ya Mbak ya. Yang anak sama mbaknya ya tetap sebagai PBI. Kalau yang untuk suaminya yang memang masih ikut mandiri gitu ya. Nah, kalau mau ikut jadi PBI-nya itu tadi bisa lapor ke lurah setempat gitu ya, untuk mungkin bisa dimasukkan atau didaftarkan juga di segmen yang sama kayak mbaknya sebagai penerima Kak bantuan iuran. Afni Sapitri, cara ubah dari PBI ke Mandiri gimana ya? Saya mau ubah kelas perawatan. Boleh banget nih Kak. Karena kan untuk di kelas PBI itu hanya di kelas 3 ya Kak ya. Mungkin Kakak butuh naik kelas ke kelas 2 atau kelas 1, boleh banget. Bisa lewat nggak bisa lewat Pandawa ya Mia. Kalau apa dari PBI PBI ke mandiri? iya. Oh, bisa. Kecuali dia PBI aktif Mami. Iya. Bisa. Oh bisa. Atau datang langsung ke kantor BPJS Iya. Kesehatan. Yang Datang aja terdekat. langsung ke kantor bisa juga. Lagi sih. Kacang polos. Waduh, banyak banget nih. Kak, kalau mau naik kelas ngaruh ke anggota keluarga yang lain nggak? Ngaruh. Kalau kelas itu harus sama semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Misalnya yang ayah kelas 1, yang ibu kelas 2, atau yang sakitnya aja, yang sakit kelas 1, yang nggak sakit kelas 2 tetapi dia satu kakak, belum bisa ya kakak. Kita satu kelas, satu kakak harus sama semua. kelas rawatannya. Siap. Oke Tanya nih, lagi dari biar akun bodong 80. Bu, Denda rawat inap maksudnya apa ya? Denda rawat inap itu
Kamu nanya. Kamu nanya. Oh, jadi masih banyak yang belum tahu ya, denda rawat inap itu sebenarnya Jika seseorang pemberlakuan yang diberlakukan untuk seseorang dia terlambat membayar iuran bulanannya. Itu ya, denda rawat inap itu akan muncul jika seseorang yang terlambat bayar iuran bulanannya dan melakukan tindakan rawat jalan di rawat inap. maksud saya rawat inap di rumah sakit. Ya, jadi pemberlakuan, jadi masuk denda rawat inap itu di mana ya? Jadi peserta itu dia ada tunggakan minimal 1 bulan. Nah, kemudian dibayar dan aktif tuh. Nah, pada saat aktif itu ada masa denda rawat inap namanya 45 hari sejak dia aktif. Nah, tapi itu pun pemberlakuannya pada saat dia butuh jaminan rawat inap. Gitu loh, Mbak Joy. Benar. 45 hari. Kalau sudah lewat 45 harinya, kemudian dia juga nanti rutin melakukan pembayaran, denda rawat inapnya udah hilang, nggak kena Iya. lagi ya. Denda rawat inap hanya untuk yang rawat inap saja. Rawat jalan tidak ada denda. Tidak ada pemberlakuan. Cara aktif kan BPJS anak gimana ya? Cara aktifkan BPJS anak, maksudnya Nggak aktif ya? nonaktifnya Karena apa nih? karena apa? Kuliah kah, umur kah, atau baru lahir Melakukan kah? pembayaran, atau Iya, atau non karena belum update data anaknya ya? atau Mbak Joy ya? masih nama bayi nyonya kah dari lahir.